Mungkin karena nama lu juga Fortuner sih, kayak gue mengejar keberuntungan fortune gitu. Ada keserakahan di sana gitu. Kurang sih itu dia kayak rendah hati apalah, coba cari nama-nama yang begitu. Gue bingung tuh yang di Mall Sydney kayak penusukan bisa dapat 5-6 orang tuh, kayak yang lain kemana, nggak ada. Ini dia kenapa bullying tuh nggak boleh dihilangin, karena di saat-saat kayak gini yang membela lu semua adalah orang-orang yang biasa ngebully orang lain. Karena kalau yang political correct pasti dia udah lari duluan. Komparasi itu penting buat jarak, ngerti gak sih lu? Kayak lu gimana ketahuan kalau lu cowok ganteng kalau yang ngedeketin tuh cewek sebelumnya nggak lebih jelek daripada lu? Gimana? Kan lu butuh ada lu butuh ada yang lebih jelek ya kan gitu, biar lu tahu kayak oh ya nih. Lu semua lagi denger podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi dan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi dengan gue Adriano Kalbi, dan gue nggak tahu nih sampai kapan podcast ini harus diteruskan. Karena setelah gue pikir-pikir, tahun depan tuh 10 tahun loh. Kayaknya Agustus 10 tahun. Ya, jadi kita tahu ya, maksudnya konsistensi nggak semuanya berbuah. Gue kira ya, prediksi gue kira tahun-tahun keberapa lu akan ngeliat gue perlahan-lahan mulai gila gitu, mulai kayak konspirasi. Dah udah banyak juga sih soal konspirasi, tapi ya begitulah. Selamat buat kalian yang survive kumpul keluarganya. Wah, gue tahu nggak semua orang akrab dengan keluarga. Meskipun akhir-akhir ini karena audiens itu udah bukan audiens yang lama ngikutin gue ya, jadi kayaknya udah beda generasi, beda keresahan. Jok-jok tidak akrab dengan keluarga tuh sekarang kayak dipandang entah kayak jadi kasihan atau kayak gue spreading hate gitu. Padahal itu realita, realita yang dihadapin. Ya kalau lo nggak akrab sama keluarga tuh emang pose foto aja hitungannya lama banget men rasanya. Padahal cuma 3 itu, tapi yang lu inget anjing dari trauma masa kecil, waktu lu berantem bapak lu. 1, nah anjing pengen pukul-pukulan aja. 2, aduh. 3, ayo gaya bebas sih sekarang. Nggak sanggup bro. Um, gue nggak tahu, ternyata generasi di bawah gue udah mulai nggak ngerti joke itu, karena emang tiap generasi ternyata orang tuanya makin baik, dan itu dia kenapa ketersinggungan makin tinggi, karena ya semuanya kayak mau baik-baik aja, positif dan segala macem. Padahal sih realita nggak seperti itu. Apalagi bersyukur kan, coba semua, gue rasa semua mesti udah bersyukur ya kalau ternyata kemarin 1 putaran. Coba kalau 2 putaran, kayak apa lebaran lo ya, kayak apa? Gue pengen tanya. Ini gue kemarin seneng banget ngeliat ada viral tuh yang lagi ceramah ditinggal gara-gara memasuki topik politik gitu. Memasukkan topik politik di ceramahnya, dia langsung ditinggal. Bagus. Lu bayangin. Tapi di keluarga gue masih berharap banyak sama MK untuk menghentikan ini semua. Dan selalu yang pengangguran dalam keluarga sih yang banyak teorinya banyak. Entah kenapa gitu. Ya, emang pengangguran tuh emang banyak teorinya. Soalnya dia lowong waktunya kan gitu. Jadi gue ngeliat ada 1 orang, gue gak tahan banget anjir. Kayak paling tahu MK gitu. Kayak ini kan gini proses ini, dia mana bisa. Kayak lulus sekolah aja gak bisa lo anjing. Ngapain sih lu teori-teori begini? Ya makanya cuma segitu aja, dan gue lega ini udah berlalu, dan ya dan ini mau 10 tahun. Gue rasa mestinya deket-deket ini akan ada perubahan mendadak, tapi gue belum bisa umumin apa. Terus buat lo yang suka stand up, please jangan kelewatan show-nya Aldi tanggal 15 Juni di Salihara. Kalau iya kenapa? He's a funny guy. Lo harus nonton sih mestinya. Gift promonya kayak gak ada, tapi benar kok, dia lucu. Atau lo datang lah ke, kita ada ngadain secret secret open mic gitu, biar kalau lo pengen tahu materinya kayak apa. Oke, langsung aja. Ambulans dari Bogor diduga digunakan untuk angkut pemudik diamankan polisi. Momen mudik Lebaran 2024 telah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pemudik. Namun tidak semua orang menggunakan momen ini dengan cara yang benar. Baru-baru ini sebuah ambulans dari Bogor diduga pengangkut pemudik diberhentikan oleh polisi. Oh, anjing pinter juga ya. Jadi biar nggak kena macet, lu bawa ambulans, bener.
Daripada lu pakai lampu strobo kan mendingan ambulans sudah keinstall di sana. Jadi tinggal masih pada minggir kan. Mudik. Ini ya istri di Makassar dibunuh lalu dicor suami. Gue sempat lihat kayak di sensornya tapi CO bintang R ya itu cor goblok. Baru terungkap 6 tahun kemudian ini diaduin sama anaknya kan. Gadis di kota masyarakat Sulsel datang ke polisi melaporkan penganiayaan yang dialaminya. Pelaku adalah Hengki Talik 43 ayah kandungnya gokil. Menceritakan ibu kandungnya Jumatia telah dibunuh oleh Hengki tahun 2018 dan jasadnya dicor di dalam rumah gokil. Yang kayak gini-gini kenapa yang dihukum pembunuhnya doang ya bukan aparatnya juga ya? Kenapa baru 6 tahun dia tahu? Dia mesti nggak ada yang minta maaf dari aparat kenapa 6 tahun baru ketemu. Ini 6 tahun yang lalu ini kan berarti dipanggil pemilu nggak ada orang ya kan? Pak bawa mana kok istrinya nggak ikut nyoblos? Nggak enak badan. Dicor terang aja nggak enak badan. Perwira TNI yang viral usai selingkuh istri kini dinonaktifkan. Bro, gue tuh sebetulnya concern loh dengan hal-hal ini. Gue bukan mau ngebelain orang selingkuh, tapi menurut gue apa gitu. Menurut gue ini periode hidup yang sangat mengerikan di mana tekanan publik, social justice menjadi justice yang sesungguhnya. Kayak kemarin sempat ada orang kalau nggak salah Pertamina dia parkir di pinggir jalan mau beli takjil terus dikomplain orang terus dia ngeludah dan ternyata dia langsung dipecat dari kantornya. Dia bikin kemacetan. Nggak gini loh. Nggak itu orang mau dipecat tanpa ada pengadilan sama sekali gitu. Menurut gua mestinya dia kena denda aja tapi dia mesti nggak harus kehilangan pekerjaannya dia sih. Gue bukan mau belanya tapi kayak ya apa bro gitu. Kita juga nggak tahu konteksnya, nggak ada penggalian lebih lanjut. Dia kalau ngeludah ternyata yang negor dia itu adalah cewek yang ghosting dia waktu itu, lo gimana kan lo nggak tahu, makanya dia lihat anjing lucu gitu. Maksudnya kan itu bisa aja terjadi tapi udah nggak ada yang mau cari tahu pasti. Semua orang kayak pantes aja lo beli gorengan pinggir jalan lo kehilangan pekerjaan lo. Bro, menurut gua dia mestinya ditangkap polantas, dia mesti didenda dan dia harus bayar dendanya. Tapi dia nggak kehilangan pekerjaannya sih kayak gini. Misalnya dia selingkuh istri, kini dinonaktifkan karena viral. Gak tahu. Gue tuh juga sekarang berpendapat tuh takut sebetulnya, takut diserang orang. Gue cuma berani berpendapat di stand up show gue doang. Soalnya kalau kayak gini gimana? Ya menurut gue, nggak tahu lah. I don't know man. Pendeta Gilbert datangnya MUI minta maaf terkait viral video ceramah singgung zakat dan sholat. Ya, menurut gue nggak apa-apa sih. Apa ya maksudnya kan dia. Gue nggak tahu gimana cara menyikapi ini karena sebetulnya menurut gue bukannya kita kalau di ruang lingkup masing-masing juga ngejelekin yang lain ya mas. Itu kan biasa aja ya kayak I'm telling you man, stop man sosmednya. Udah bawa bapak gini nggak bisa main kayak gini nih, kita belum pernah bersentuhan sama banyak orang dan terhubung sama banyak orang sebanyak ini, nggak bisa, semua orang pasti marah. Pasti orang akan bisa, tapi kan bisa sebetulnya ceramah tanpa harus menjelekkan. Sebetulnya nggak ngejelekin, nggak, dia juga nggak ada niat jelek, tapi kan gimana ya? Komparasi itu penting buat jarak, ngerti gak sih lo? Kayak lo gimana ketahuan kalau lo cowok ganteng kalau yang ngedeketin tuh cewek sebelumnya nggak lebih jelek daripada lo? Gimana? Kan lo butuh ada, lo butuh ada yang lebih jelek ya kan gitu, biar lo tahu kayak oh ya nih masalah 2,5 dan 10% terus di sini dong Pendeta Gilbert tuh duitnya banyak banget lalala dan segala macam. Ya sebetulnya itu perlu dicurigai tapi kayak nggak tahu ya bagian minta maaf. Gimana ya? Terungkap pemilik Fortuner arogan mengaku adik Jenderal TNI ternyata gunakan plat dinas palsu. Oh, gue juga tahu nih. Ini emang kayak mesti orang tuh pukul-pukulan aja sih di jalan sih menurut gue. Udah itu paling adil dah. Bisa dibikin pay-per-view gitu daripada cuma kayak gini dong nih. Anti klimaks banget, udah ketahuan pasti argumen-argumen gue adanya ini pasti udah bukan adanya udah. Dan gue nggak tahu ya agency yang megang klien Fortuner tuh punya concern nggak sih dengan ini gitu, maksudnya dia mau nggak sih ganti image Fortuner? Dia nggak mau ganti image Fortuner tuh orang-orang yang ngejalanin NGO gitu atau beramal di mana gitu menembus pedalaman, dan ini bukan
strobo-stroboan dan pakai dinas plat gini gitu sih kayak mungkin karena nama lu juga Fortuner sih kayak gue mengejar keberuntungan fortune gitu. Ada keserakahan di sana gitu. Kurang sih itu dia kayak rendah hati apalah coba cari nama-nama yang begitu. Wah ini dia nih. Polresta Denpasar buka suara terkait tangkap istri yang laporkan suami selingkuh. Sempat viral di media sosial kasus yang ditangani Polresta Denpasar soal perkara UU ITE yang melibatkan pelaku berinisial HAS. Membuat postingan di akun Instagram @ayo Bladir laporkan 6 tentang wanita bersama AP ditetapkan oleh tersangka oleh Satreskrim Polresta Denpasar usai melaporkan suaminya yang merupakan anggota TNI AD berinisial HM. Ah, shit. Ini yang akhirnya dibebas tugasin ya. Saat ini laporannya sedang dalam proses Pomdam menyebarkan foto suaminya yang bersama BA. Sebenarnya ada dua kasus yang berbeda. Ya benar, dua kasus yang satu itu di framing sehingga seolah-olah satu rangkaian kasus yang sama. Kasus pertama yakni AP melaporkan suaminya ke Pemenang Udayana terkait KDRT dan penjara asusila dengan bersama perempuan berinisial BA. Kasus kedua ya AP dilaporkan oleh Ahmad Zamzi Badut kuasa hukum dari BA terkait pelanggaran UKT rumah. Iya, akhirnya kalau kayak gini tuh bisa saling tuntut, tapi gue yakin yang punya masa tuh yang menang. Bukannya justice tuh mestinya nggak demokratis ya, maksudnya justice tuh maksudnya yang sih kayak 1+1 2, mau 1000 orang bilang itu 4 ya tetap 2 gitu. Ntar gue ngomong gini kayak emang Adri emang anti demokratisasi sih sekarang, makanya udah nggak dukung free speech. Aduh, susah nih kayak gini-gini nih. This is crazy man. Kalau misalnya ternyata gue nyenggol orang gitu, nggak minta maaf, terus diviralin di nggak tahu supermarket sama ibu-ibu gitu, terus gue dicabik-cabik, apa kesempatan gue membela diri? Dan karena udah telat, kalau bisa pun juga, kalau gue menang pun apa hukumannya? Apakah yang membuat viral tuh kena hukuman? Ah itu dia menarik tuh. Kayak gini aja, jadi lu boleh undang masyarakat untuk menghakimi gue, tapi kalau lu terbukti salah, lu yang harus kena hukuman dan menghidupi gue. Ya kalau enggak ya udahlah nggak usah. Ah, ini aksi penembakan di Bandara Kuala Lumpur, 1 orang terluka, pelaku masih diburu. Ya akhirnya ini juga banyak ada penusukan juga di Australia dan segala macam. Ya mau gimana? Banyak orang stres emang bro. Ini dia kenapa sebetulnya menghandle orang stres tuh gampang kalau kita tuh kompak. Emang slogan tuh cuma jadi slogan aja. Kalau ada orang satu yang bawa pisau dan di mall itu ada 100 orang, masa 100 orang itu mencar-mencar sih? Maksud gua kalau dia gandengan kan paling yang korbannya 1 orang, tapi kalau kepencar-pencar korbannya bisa jadi banyak gitu, dan 99 yang lainnya bisa ngebukin 1 orang tadi gitu. Gue bingung tuh yang di Mall Sydney kayak penusukan bisa dapat 5-6 orang tuh, kayak yang lain kemana, nggak ada. Ini dia kenapa bullying tuh nggak boleh dihilangin, karena di saat-saat kayak gini yang membela lu semua adalah orang-orang yang biasa ngebully orang lain. Karena kalau yang political correct pasti dia udah lari duluan. Oke, itu aja. Kita langsung aja baca pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim ke podcast@gmail.com. Sebetulnya banyak yang menarik-menarik. Gue sempet kayak of course bau-bau seks semua. Berkedok ngopi, gue diajak temen join MLM. Aduh bro, emang udah di masa itu emang udah banyak orang-orang yang ya udahlah, kalau udah lama gak ketemu udah sih menurut gue gak usah ditemuin lagi, karena pasti MLM gak ada yang lain. Emang gak ada yang nyebelin. Tapi gue tuh salut sama orang-orang yang ikut training ke MLM gitu, yang dia tadinya tidak percaya diri. Tapi kamu harus percaya, kamu bisa kaya. Kaya itu adalah hakmu. Coba bayangkan, dari 100 teman Anda, masa 2 aja gak bisa join? 2 itu kan cuma 2%. Lalu dia terhipnotis dan ketemu orang. Gue sih udah pasti malas dari awal. Haruskah gue menukar kebebasan dengan cinta? Sama kenapa gue seorang dokter hewan di Jakarta, gue merasa perlu di-highlight karena ini kayak belum, karena kayaknya selama ini gue dengerin belum ada yang subscriber lo yang dokter hewan, anjir. Bener juga. Jadi gini bang, gue punya dan masih pacar sama cewek gue dari zaman kuliah sampai sekarang. 9 tahun. Dia perempuan yang perfect buat gue bang, cantik, cerdas, pinter masak, dan sekarang dapat
dan lagi sibuk ambil master di UK, dapat dari beasiswa. Wah, gokil. Tapi lu pasti bosen dan gak sanggup putusinnya. Tuh teman-teman gue selalu bilang yang dapetin perempuan itu, ini orang yang sangat beruntung. Satu-satunya hal yang bikin kami susah maju ke depan adalah kami beda agama, bang. Ya, nggak pernah nemu jalan tengah atau nggak ada yang mau ngalah. Ya, tapi tahun lalu sebelum dia berangkat S2 kami memutuskan untuk pisah. Tapi ternyata nggak berjalan lancar. Kami masih komunikasi intens. Bahkan gue malah menawarkan diri buat bantuin disertasinya. Loser. Karena memang masih sama-sama sayang, bang. Ibu cewek gue sampai gedek banget sama gue karena hubungan kami nggak jelas. Akhirnya dapat ultimatum kalau emang nggak mau bareng-bareng harus mau ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah ya gue harus pergi. Nah kebetulan gua dari keluarga yang secara agama nggak kaku. Bapak ibu gua juga jarang ke rumah ibadah. Malah adik gua yang udah pindah duluan dengan alasan iman ya, bukan karena cinta. Jadi tiap gua nanya saran ke mereka, enaknya gimana? Mereka selalu jawab, terserah mas. Yang penting tetap jadi orang baik. Seslow itu mereka menghadapinya. Yang mana bikin gua makin galau. Itu tanda sebetulnya Anda tidak cinta-cinta banget. Karena udah diberikan kemudahan, Anda juga nggak berani ngambil keputusannya. You know, if only ya orang tuh berhenti menyalahkan yang lain selain dirinya dia, gue yakin dunia ini akan jauh lebih baik. So agama dibawa, bilang aja lo yang pengecut. Sementara dari pihak cewek gue bilang yang penting statusnya seagama, jadi pernikahan sah di mata agama. Perkara nanti gue jadi orang beragama kayak gimana terserah ke gue. Asal gue bakal balik ke agama, nggak balik ke agama yang lama. Akhirnya gue putuskan buat ngalah dan ganti status iman gue bakal jadi urusan gue sendiri. Tapi soal ini gue nggak bilang ke doi dan keluarga. Tapi setelah 3 bulanan malah gue merasa terbeban, bang. Mereka cuma nanya sudah ini belum, sudah mulai belajar ini belum, calon mertua sudah mulai pasif agresif, bang. Kebetulan gue sering ketemu karena kami mulai mengurus rumah. Pas dia main ke rumah disuruh berdoa-doa gitu. Padahal gue cuma ngerti doang tapi nggak hafal caranya. Dulu padahal nggak ada tuntutan macam ini. Gue merasa mereka yang naikin standarnya pelan-pelan. Nah itu yang namanya jebakan. Gue ngerasa ini gak adil juga. Jangan kan disuruh belajar agama yang baru, agama yang lama aja gue kurang taat. Cewek gue sih juga pengertian di satu sisi. Dia sering nanya ke gue, terbeban gak sama keluarga yang nuntut ini itu. Aku lebih terbeban sama kita yang 9 tahun. Kalau aku putusin aku gak tahu kamu jadi apa. Gue jadi sering mempertimbangkan keputusan ini ulang. Di satu sisi gue pengen banget sama perempuan ini, tapi di sisi lain gue merasa kebebasan gue jadi hilang. Gue gak jadi diri sendiri pas sama dia. Padahal selama ini gue cuma bisa real kalau berdoa sama dia, bang. Menurut lo gimana, bang? Gue udah sering dapet nasihat optimis, tapi gue perlu sudut pandang yang berbeda. Haruskah gue menukar kebebasan yang gue punya demi cinta, bang? Akhirnya gue mungkin akan selama hidup palsu, pura-pura mempercayai hal yang gak mempercayai, melakukan ritual-ritual yang gue gak enjoy, dan menyandang status yang gue belum nyaman untuk disandang di mata masyarakat. Semoga dibaca dan direspon. Menurut gue ya, kalau gue percaya, ini kepercayaan gue, apapun agamanya, berkeluarga tuh tentang membangun kerajaan lo sendiri. Jadi kerajaan yang mau punya peraturan apa dan hidupnya kemana dan diarahkan kemana, berkembang kemana, itu yang menurut gue harus sejalan. Jadi kalau ditanya kepercayaan, ya itu yang harus dipercayai bersama, itu yang harus sama gitu. Gua nggak mungkin. Nah bentuknya biasanya jatuh biasanya dalam kepercayaan lo masing-masing, maksudnya dalam agama lo. Tapi sebetulnya lebih luas daripada itu. Nah gue nggak tahu gitu apakah kepercayaan tersebut dan itu harus menjadi yang paling atas. Nah gue gak tahu apakah pasangan lu tuh juga memprioritaskan itu. Kalau berbeda, gue juga tidak percaya sama yang berbeda gitu. Maksudnya dalam artinya berbeda kepercayaan dalam mewujudkan keluarga lu tadi. Menurut gue perbedaan itu memang sulit. Gue gak percaya sama orang yang harus ngalah gitu. Gue gak percaya sama orang yang, buat gue tuh orang tuh stay karena dia pilih untuk stay, bukan karena dipaksa stay. Jadi nggak tahu lah gitu. Tapi ya kalau lo melihat gue kayaknya juga bukan jawaban yang ini yang bagus untuk didengar orang. Jadi gue kembali lo berdua gitu, maksudnya yang mau lo wujudin tuh apa? Apakah itu bisa menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada yang lain? Kedua kan gue juga nggak akrab banget sama keluarga gue, jadi yang gue wujudin itu tentang gue dan kedepannya.
ada beban di belakang kayak wah dia dulu anak rantau pindah ke sini ini ntar apa kata orang apa anjing tentang diri lo aja berat apalagi yang ngekor sama lo itu juga udah bro putus saya nggak apa bro. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih, ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.